Dan menjadi kingmaker adalah cita-cita Surya Paloh, pendiri sekaligus Ketua Umum Nasdem, karena selama ini mereka selalu hanya menjadi pendukung saja. Blunder Surya Paloh. Nasdem jadi tumbal ambisi Surya Paloh. Denny Siregar sebut terlalu jumawa hingga mau jadi kingmaker di Pilpres 2024. Dia keras kepala. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ini padahal ya, kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Jumawanya Surya Paloh menjadikan Nasdem di ujung kehancuran. Ambisi Surya Paloh menjadi kingmaker membuat Nasdem menjadi partai gurem yang sudah tak memiliki daya jual. Menurut pegiat media sosial Denny Siregar, nasib naas yang kini telah dialami oleh Partai Nasdem akhir-akhir ini adalah sebab dari ambisi Surya Paloh yang ingin menjadi kingmaker dalam Pilpres 2024 mendatang. Awalnya Nasdem begitu jumawa merasa bahwa mereka bisa menjadi kingmaker dalam percaturan politik di Indonesia. Dan menjadi kingmaker adalah cita-cita Surya Paloh, pendiri sekaligus Ketua Umum Nasdem. Karena selama ini mereka selalu hanya menjadi pendukung saja, tanpa bisa menjadi pemain utama yang selama 2 periode ini papan caturnya dimainkan hanya oleh 2 partai besar, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Meski begitu, gerakan Nasdem yang mengusung Anies ini juga tidak mulus karena ditolak oleh banyak elit partai mulai dari Siswono, Nilo Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan yang terakhir Zulfan Lindan. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan, menurut Denny, karena Anies kental sekali dengan politik identitas yang dulu digunakan waktu Pilgub DKI tahun 2017. Dan mundurnya beberapa elit ini diikuti dengan mundurnya ribuan kader dan pendukung Nasdem di banyak daerah. Untuk diketahui, ratusan kader dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurut pengamat politik Denny Siregar, apa yang dilakukan oleh ratusan kader Surya Paloh ini karena mereka dimintai mahar sebesar 3,5 miliar rupiah jika mau mendaftar sebagai calon legislatif. Hal ini tentu blunder dari Nasdem dan Surya Paloh. Tapi dalam politik, blunder seperti ini masih bisa dimaafkan, hanya perlu menahan malu selama beberapa waktu. Tapi yang tak dimaafkan adalah ketika Nasdem memutuskan mengusung Anies. Kenapa? Surya Paloh pernah mengatakan tidak mau partainya terjebak pada paham-paham dan ideologi baru untuk bangsa dan negara. Kekuasaan untuk 5 atau 10 tahun akan sangat mahal harganya jika ditukar guling dengan politik identitas dan adu domba. Dia juga meminta agar tidak ada lagi ruang untuk yang terkotak-kotak. Tidak ada lagi kelompokmu dan kelompokku, golonganmu dan golonganku. Semua adalah satu kesatuan dan bukan untuk segelintir kalangan. Konsepnya bagus bukan? Bahkan Surya Paloh sendiri setuju dengan pidato kenegaraan Jokowi tentang jangan ada lagi politik identitas dan politisasi agama. Itu adalah pesan moral yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia, termasuk elit politik. Tapi semua ucapan itu buyar saat Anies dideklarasikan sebagai calon presiden. Bahkan Nasdem sudah hampir kolaps. Tentunya ini semua tak terlepas dari kepentingan Surya Paloh. Padahal SP dulu sering berkoar mendukung tanpa syarat kepada Jokowi. Begitu juga dukungan pada Ahok secara totalitas. Inilah yang membuat suara Nasdem besar. Dan kini di puncak kemenangan dan kebesaran Nasdem, SP malah mendorong partainya masuk ke jurang ambisi politik dan diduga ada kepentingan bisnis. Perusahaan minyak Sonangol benar-benar membutakan mata hati seorang SP. Apa yang diucapkan sangat terbalik dengan yang dikerjakan. Surya Paloh berujar dirinya sudah tak muda lagi, tak memiliki ambisi politik apalagi menjadi capres 2024. Tapi melihat manuvernya seperti orang kebelet nikah, SP membuntuti Anies, merangkul PKS, dan bahkan sempat mengancam mau menjadi oposisi. Jadi, ucapan dan perbuatannya sangat berbanding terbalik. Jadi, buat Nasdem, teruslah bikin blunder. Makin banyak blunder, masyarakat makin tidak percaya dengan partai ini. Sebagai indikasi awal, sudah ratusan ribu kader yang say goodbye.
Bagaimana kalau menurut Anda? Demokrat mulai melirik PDI Perjuangan. Dan PKS sudah menyiapkan sekoci untuk melarikan diri dan bergabung dengan kapal besar bernama Gerindra. Cintanya sudah tanpa syarat? Nasdem ketar-ketir langsung tuduh PDIP pelakor politik. Menikung Demokrat? Koalisi perubahan semakin panas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pelan-pelan, tali yang mengikat koalisi perubahan pun mulai terurai dan tidak lagi ketat seperti sebelumnya. Dan bisa jadi tali itu lepas. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Deddy Sitorus, membalas pernyataan politikus Nasdem Bestari Barus soal maksud dibalik pertemuan partainya dengan Demokrat. Diketahui, usai disebutkan bahwa Ketum Demokrat masuk radar Cawapres Ganjar Pranowo, akan diadakan pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani. Deddy membalas pernyataan Bestari yang menyebut bahwa sikap PDIP berbeda saat Nasdem umumkan Capres dan menjaring nama Ganjar dengan saat menjaring nama Ketum Demokrat sebagai Cawapres Ganjar. Membalas pernyataan itu, Deddy menjelaskan bahwa bulan Juni, Nasdem mengumumkan 3 nama sebagai Capres. Agustus, Puan berkunjung ke kantor Nasdem, dan belum pernah ada komentar dari PDIP tentang calon Nasdem sehingga nggak ada masalah. Deddy lantas menjelaskan bahwa dengan Demokrat pihaknya telah berbeda jalan selama 20 tahun terakhir. Dan kini perbedaan itu harus dihilangkan. Deddy pun lantas menjawab soal sindiran pelakor politik. Bestari sebelumnya mengingatkan bahwa koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan sudah terikat kontrak. Tanda tangan ketiga partai dalam sebuah perjanjian diibaratkan seperti akad nikah. Dengan begitu, siapapun yang berusaha mengganggu pernikahan parpol pendukung Anies bisa disebut pelakor politik. Pernyataan tersebut tentu merupakan kode dari PDIP bahwa Demokrat akan menjalin koalisi dengan PDIP dan keluar dari koalisi perubahan. Hal ini jika terjadi, maka Anies Baswedan sebagai capres yang diusung oleh koalisi perubahan akan gagal menjadi capres karena presidensial threshold kurang dari 20%. Dan Partai Nasdem juga akan memutar otak lagi, antara lanjut mengusung Anies atau berhenti dan pindah haluan. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono tentu sangat haus kekuasaan pasca lepasnya Demokrat akibat warawiri di Hambalang. Nah, potensi Demokrat untuk merapat ke PDIP sangat tinggi sebab Agus Harimurti Yudhoyono dijadikan anak bawang di koalisi perubahan untuk persatuan. Sepak terjang SBY tentu kita pahami, ia bisa saja mengkhianati Megawati Soekarno Putri saat menjadi presiden dan juga mengkhianati Gus Dur hingga ia dicopot. Tentu ini sepak terjang yang bisa dijadikan catatan untuk mengukur seberapa besar potensi AHY alias Demokrat pindah kiblat capres. Jika Demokrat pindah koalisi, maka PKS dan Partai Nasdem akan ketar-ketir disertai demam politik. Bisa-bisa mereka kebingungan entah kemana. Di sini yang sedih tentu saja Anies Baswedan. Karena kita tahu, walaupun Anies ini hasrat politiknya untuk menjadi presiden sangat di luar nalar, sudah berasa di ubun-ubun. Tapi bila tidak didukung oleh parpol, maka mimpinya seolah akan buyar kacau berantakan. Seperti halnya ketika ada orang bermimpi lalu disiram seember kobokan. Dalam setengah sadar sambil menatap badannya yang basah kuyup, dalam hatinya pasti sedih, pilu, kedinginan, hampir menangis. Kaget, bercampur geram, semua berkumpul jadi satu. Dirinya seolah seperti tak tahu harus berbuat apa. Lalu kemudian yang ia lakukan hanyalah menerka-nerka nasib buruk apa yang sedang menimpanya. Bahkan ada juga yang sampai menyalahkan Tuhan atas segala perihal buruk yang terjadi. Dan pada akhirnya, dirinya hanya bisa melirik pada satu hal yang selalu tergambar di benaknya, yaitu gunting di atas meja. Dan PKS yang diterjang isu kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kadernya, ditambah dengan kasus korupsi kader Nasdem, serta mundurnya 120.000 kadernya, tentu menambah rumitnya kedua partai ini. Sialnya, mereka tetap percaya diri, membuat polling sendiri dan unggul sendiri. Tifatul Sembiring dan kroni-kroninya sedang halu sehingga mengocok perut kita.
Ini tanda kalau mereka sebenarnya sedang ketar-ketir menghadapi gertakan PDIP. Ini tanda kalau mereka sebenarnya sedang ketar-ketir menghadapi gertakan PDIP. Bagaimana kalau menurut Anda?